Di sini ada Node MCU ESP32, I2C expander board untuk 16 channel servo, dan TFT LCD 2,2 inch dengan port SPI. Bagaimana kita menyambungkan kedua board ini dengan Node MCU ESP32? Mari kita cek di video ini. Apa sih itu I2C? I2C merupakan kependekan dari Inter-Integrated Circuit, merupakan jalur komunikasi sinkronus yang mendukung multi-master, multi-slave, packet switch dengan menggunakan jalur serial bus. I2C ditemukan pada tahun 1982 oleh Philips Semiconductor yang saat ini bernama NXP Semiconductor. I2C sangat banyak digunakan untuk memasang IC peripheral kecepatan rendah ke prosesor dan microcontroller dalam komunikasi intra-board jarak pendek. I2C sangat sesuai untuk peripheral di mana kesederhanaan dan biaya produksi yang rendah lebih penting daripada kecepatannya. Umumnya, kecepatan I2C bus sebesar 100 kilobit per second untuk standard mode dan 400 kilobit per second untuk fast mode. I2C hanya menggunakan jalur serial data line atau SDA dan serial clock line atau SCL, di mana kedua jalur ini akan di-pull up dengan resistor. Umumnya, tegangannya digunakan untuk setiap modul I2C itu ialah plus 5 volt atau plus 3,3 volt. SDA merupakan jalur data di mana pengirim dan penerima menggunakan jalur ini bersama-sama. SCL merupakan jalur clock di mana proses pengiriman data diatur berdasarkan clock yang berasal dari jalur ini. Sedangkan SPI merupakan serial parallel interface yang dikembangkan oleh Motorola pada tahun 80-an dan menjadi standar atau komunikasi jarak dekat antara peripheral pada embedded device. Berbeda dengan I2C yang menggunakan satu jalur untuk baca tulis antara master dengan slave, untuk SPI memiliki dua jalur komunikasi terpisah dengan proses baca tulis bagi master maupun slave. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa SPI merupakan komunikasi full duplex dan I2C merupakan komunikasi half duplex. Sehingga SPI sendiri memiliki jumlah jalur yang lebih banyak dibandingkan dengan I2C. Jalur yang akan digunakan dalam pemanfaatan SPI sendiri ialah jalur SCLK sebagai sumber clocknya, jalur MOSI, master out, slave in, jalur MISO, master in, slave out, SS sebagai selector device-nya. ESP32 sendiri memiliki 4 antarmuka SPI. Yang pertama, SPI 0 digunakan sebagai cache controller untuk mengakses external memory interface, dan SPI 1 hanya digunakan dalam mode master. Kedua antarmuka SPI ini dapat diperlakukan sebagai bagian dari sistem inti dan tidak dapat digunakan untuk aplikasi tujuan umum atau tidak bisa kita gunakan. Jadi itu untuk kebutuhan internal dari microcontroller. Namun, kita masih memiliki dua SPI lagi yang bisa kita gunakan, yaitu SPI 2 yang biasa disebut dengan HSPI, serta SPI 3 yang disebut dengan VSPI. Kedua jalur ini adalah port antarmuka pilihan yang kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan perangkat atau modul-modul dengan SPI communication. SPI juga mendukung komunikasi banyak slave, dengan ketentuan setiap slave membutuhkan satu pin dedicated sebagai pin selektornya. Bagaimana kita menyambungkan kalau kita memiliki board dengan komunikasi I2C atau board dengan komunikasi SPI? Masing-masing komunikasi memiliki pin khusus, sehingga kita harus memperhatikan pin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk board dengan komunikasi I2C. Setiap perangkat I2C slave memiliki alamat sebesar 7 bit yang unik dalam jalur bus.
Beberapa perangkat memiliki alamat I2C yang tetap, sementara lainnya memiliki beberapa pilihan alamat yang ditentukan pada beberapa indeks bit terendah I2C, sehingga membuatnya sangat mudah untuk semua perangkat I2C memiliki alamat I2C yang unik di dalam jalur bus. Kenapa membutuhkan alamat yang unik? Karena jalur I2C ini digunakan oleh semua perangkat I2C slave. Jadi, sebagai master harus mengetahui alamat-alamat setiap perangkat slave yang terkoneksi dengan master. Oleh karena itu, wajib setiap perangkat I2C slave memiliki alamat yang unik. Alamat untuk beberapa perangkat pun juga ada yang sampai dengan 10 bit, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Jika kita ingin menghubungkan setiap perangkat I2C slave dengan master, maka kita cukup menghubungkan menggunakan pin SDI dan SCL. Pin SDI untuk data, SCL untuk clock. Lalu di line SDA dan SCL kita pull up dengan masing-masing resistor agar nilainya bernilai 1 atau logic 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan banyak I2C slave hanya dengan 2 jalur saja, sehingga sangat menghemat kebutuhan pin pada perangkat atau node MCU ESP32. Jumlah perangkat I2C slave yang dapat kita gunakan atau kita sambungkan dengan master itu tergantung dari jumlah sumber daya yang bisa kita berikan ke perangkat I2C slave. Dan konsekuensinya adalah semakin banyak itu akan menyebabkan komunikasi atau pengiriman datanya semakin lambat karena nanti akan bergantian menggunakan jalur I2C. Saat sebuah master ingin berkomunikasi dengan slave, maka master akan mengirimkan alamat target slave-nya. Slave yang memiliki atau sesuai dengan alamat yang di-request dari master akan memposisikan dalam kondisi siap untuk menerima data dari master. Setelah itu, komunikasi antara master dan slave akan berlangsung. Seperti penjelasan saya sebelumnya, dengan komunikasi I2C ini merupakan komunikasi dengan sifat sinkronus, sehingga komunikasi antara master dan slave ditentukan atau berdasarkan sumber clock yang berasal dari line SCL. Saat sumber clock bernilai 0, maka master akan mengubah data yang akan dikirim ke slave. Lalu slave akan membaca data pada clock dengan nilai 0. Untuk menghubungkan slave SPI dengan master, kita akan membutuhkan pin lebih banyak dibanding dengan I2C. SPI memiliki pin khusus yaitu SCLK sebagai pin untuk jalur clocknya, MOSI sebagai master out slave in, jadi aliran data dari master ke slave. Lalu ada pin MISO, master in slave out, itu aliran data dari slave menuju master. Lalu ada pin SS, di mana pin SS digunakan master untuk memilih SPI slave mana yang akan menjadi target komunikasi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan slave dengan komunikasi SPI lebih dari 1, maka kita akan membutuhkan jumlah pin SS sebanyak device SPI slave yang kita gunakan. Jadi contoh misalnya kita menggunakan 3 buah SPI slave, maka pin SCLK, pin MOSI, dan pin MISO bisa dilakukan atau digunakan secara bersamaan. Tetapi pin SS untuk slave 1, pin SS untuk slave 2, pin SS untuk slave 3 menggunakan pin yang terpisah. Oleh karena itu kebutuhan pin menjadi 6 buah untuk komunikasi antara master dengan 3 buah slave SPI. Berikut ini pin out SPI 32 untuk jalur SCL dan SDA. Untuk jalur SCL di node MCU ESP32 kita bisa menggunakan GPIO nomor 22, dan untuk SDA kita bisa menggunakan di GPIO nomor 21. Itu jalur SCL dan SDA yang sudah disediakan oleh node MCU ESP32. Untuk microcontroller dengan tipe lain, contohnya misalnya ESP8266, Arduino, itu kita bisa melihat pin out dari masing-masing board sendiri. Contohnya misalnya kalau ESP8266 memiliki
pin SCL dan SDA di GPIO 5 dan GPIO 4. Untuk Arduino kita bisa menggunakan di analog 4 dan analog 5. Di sini saya perlihatkan bagaimana kita menyambungkan dua board I2C. Yang pertama adalah board RTC modul dan yang kedua adalah board TFT LCD dengan Node MCU ESP32. Di sini kita hanya membutuhkan 4 buah jalur. Yang kita gunakan adalah 2 jalur power untuk VCC dan ground dan 2 jalur I2C SDA and SCL. Dengan sesimpel ini kita bisa berkomunikasi dengan dua modul tersebut. Gambar rangkaian board ini bisa kita gunakan sebagai project display jam digital. Jadi dengan modul RTC ini kita bisa mendapatkan informasi jam yang akurat. Misalnya kalau kita tidak menggunakan modul RTC, kita menggunakan delay 1 detik pada Node MCU 32 itu tidak seakurat 1 detik pada jam analog ya. Jadi dengan ini akurasinya akan lebih tinggi. Dan untuk displaynya bisa kita tampilkan pada modul TFT ini. Jadi nanti jam digital yang akan ditampilkan pada modul LCD. Programming di Arduino IDE dengan menggunakan board layar LCD TFT SSD1306 dan modul RTC, kita bisa menggunakan library yang sudah ada atau yang sudah disediakan di Arduino. Di sini contohnya kita menggunakan library dari SSD1306, maka pada bagian awal kita membuat objek display dari kelas library SSD1306, lalu dengan inputan atau dengan argumen 0x3c sebagai alamat I2C slave dan 21 dan 22 itu sebagai jalur I2C-nya. Jadi 21 SCL, 22 SDA. Nah, pada void setup kita akan memanggil display.init. Itu biasanya kalau di library bisa .init atau .begin gitu ya untuk memulai atau setup inisialisasi dari I2C. Di modul RTC-nya kita bisa langsung menggunakan juga sama seperti di modul display. Kita buat objek RTC, lalu di void setup kita inisialisasi dengan RTC begin. Jadi kita akan mengaktifkan I2C slave untuk modul RTC-nya. Setelah itu, modul-modul tersebut sudah dapat berkomunikasi dengan master. Contoh project lainnya kita menggunakan board 16 channel PWM driver untuk motor servo. Di sini biasanya digunakan pada project-project robot, di mana sebuah robot akan mengontrol lebih dari satu motor servo. Jika kita tidak menggunakan modul ini, maka kita akan membutuhkan sejumlah pin sebanyak jumlah motor yang akan kita kendalikan. Tetapi dengan modul ini, dengan modul expander channel untuk multi servo, kita hanya membutuhkan 2 pin saja, yaitu pin I2C, SDL, dan SCA untuk mengontrol 16 channel. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita karena kita bisa menghemat kebutuhan pin pada Node MCU ESP32. Pembuatan program di Arduino IDE kita bisa menggunakan library dari Arduino, yaitu Adafruit PWM Servo Driver. Bagian awal kita akan menambahkan header wire sebagai header untuk komunikasi I2C, Adafruit PWM Servo Driver sebagai library untuk mengakses atau menggunakan 16 channel board servo. Setelah itu kita bisa mendeklarasikan objek dari kelas Adafruit PWM Servo Driver dengan menambahkan argumen 0x40 itu sebagai alamat unik dari board I2C. Selanjutnya pada void setup kita bisa mengaktifkan I2C board PWM Servo Driver dengan komen board 1.begin seperti project-project sebelumnya. Setelah itu baru kita bisa mengakses atau menggunakan fungsi-fungsi lanjut untuk mengakses servo tersebut. Sekarang kita beralih ke
komunikasi SPI. Di sini saya tampilkan pinout dari Node MCU ESP32. Seperti pada penjelasan saya sebelumnya, Node ESP32 memiliki dua channel ESP yang masih dapat kita gunakan, yaitu ESP2 dan ESP3. Oleh karena itu, di sini ESP2 memiliki jalur MOSI di pin GPIO 13, MISO di GPIO 12, untuk clock di GPIO 14, dan untuk CS di GPIO 15. Sedangkan untuk SPI 3, di sini menggunakan jalur MOSI di pin GPIO 23, jalur MISO di GPIO 19, jalur clock di GPIO 18, dan jalur CS di GPIO 5. Jika kita menggunakan jumlah slave lebih dari satu, maka kita harus menambahkan pin lainnya yang akan kita gunakan sebagai CS. Misalnya kalau kita menggunakan SPI 3, maka kita harus menambahkan pin CS selain GPIO 5. Kita bisa menggunakan GPIO lainnya untuk kita gunakan sebagai pin CS. Sekarang kita coba untuk menghubungkan TFT LCD dengan Node MCU menggunakan SPI Communication. Pada project ini saya akan mencoba mendemokan program yang ada pada Arduino yang dapat menampilkan teks gambar di TFT LCD. Berikut merupakan rangkaian antara TFT LCD dengan Node MCU ESP32. Karena TFT LCD merupakan perangkat output yang menampilkan data dalam bentuk teks atau gambar, maka untuk SPI-nya kita hanya menggunakan pin MOSI, Master Out Slave In, sehingga aliran data hanya dari master ESP32 ke slave, yaitu TFT LCD. Oleh karena itu, kita membutuhkan 3 buah saja dari pin SPI-nya, yaitu MOSI, CLK, dan CS. Selanjutnya kita juga tambahkan 2 pin digital lain untuk mengontrol register TFT-nya di pin RS dan RST, yaitu GPIO 25 dan 26. Karena kita menggunakan komunikasi SPI, maka pada program kita tambahkan library atau header SPI.h. Selanjutnya library TFT22ILI9225 kita gunakan juga. Berdasarkan rangkaian yang sudah kita buat tadi, maka di sini saya akan mendefine beberapa pin, yaitu RST, RS, clock, SDI, CS, LED, brightness yang akan kita gunakan nanti pada program. Selanjutnya maka kita buat objek dari library TFT22ILI9255 dengan nama TFT, di mana pembuatan objek ini juga mengassign pin-pin yang sudah kita define tadi untuk pengaturan LCD-nya. Di bagian void setup bisa langsung kita jalankan tft.begin untuk memulai pengaksesan atau komunikasi dengan SPI-nya. Lalu di sini ada fungsi tft set orientation, berarti master sudah berkomunikasi dengan TFT display untuk mengeset orientasi atau posisi penampilan gambar. Lalu ada fungsi set backlight brightness, kecerahan gambar. Lalu di void loop akan ditampilkan bagaimana cara membuat kotak, bagaimana cara menampilkan huruf, bagaimana menggambar sebuah teks. Di sini saya menggunakan library dari TFT ILI 9255 dengan nama project basic demo. Jika sudah siap, maka kita bisa implementasikan code ini ke Node MCU lalu kita run. Untuk hasilnya, mari kita lihat.